Hai guys, balik lagi ke channel CJM dan ini adalah tipe video sejenis podcast yang gue kasih tau dari awal. Ini bakal cuman, yang penting adalah suara gue, jadi audionya doang, karena gambarnya cuman bakal ada satu gambar doang, gak bakal berubah-berubah. Jadi gue actually pengen ngomongin soal timnas Indonesia, timnas kita yang besok bakal mulai berlaga di AFF Suzuki Cup 2016. Dan ya, kalau kalian tahu dan kalian ngikutin beritanya, pastinya kemarin itu sempat ada terjadi sedikit masalah atau bisa dibilang bencana bahkan di timnas Indonesia, karena Irfan Bahdim yang harus cedera saat menjalani latihan di, kalau nggak salah, di Sekolah Pelita Harapan di lapangannya situ. Dan dia katanya sih di tackle atau pokoknya berbenturan sama salah satu pemain timnas kita yang gue nggak mau sebut, walaupun kalian nggak usah gue sebutun, kalian udah tahu namanya siapa, tapi gue nggak sebut biar kayak istilahnya gue benar-benar nggak nyalahin dia. Dan itu emang mutlak mungkin apa ya, kayak ketidaksengajaan yang bisa terjadi, pasti bisa terjadi kayak gitu di latihan. Dan ya ini emang lumayan bencana buat Indonesia, karena kalau kalian tahu, Riddle itu di beberapa pertandingan uji coba terakhir timnas, dia tuh udah bener-bener istilahnya nemuin formula yang pas banget buat dua penyerang kita dengan formasi 4-4-2-nya dengan Bahdim dan juga Boas Solosa. Dan udah kelihatan bahwa Bahdim tuh bener-bener bagus banget ngejalani instruksi dari Riddle. Dengan high pressnya Riddle itu, Bahdim bener-bener bagus banget, jadi pemain pertama yang berusaha mencoba buat menghentikan serangan lawan. Jadi ini pastinya bagus banget, dan dia juga punya stamina yang oke juga karena dia main di Jepang pastinya, dan dia juga punya taktik yang bagus. Dan menurut gue ini bener-bener kasihan buat Bahdim banget sih, karena kalau kalian tahu, dia tuh bener-bener dari dulu, sejak dia pertama kali bela timnas kita di AFF berapa ya, 2010 kalau nggak salah, dia tuh bener-bener udah ngomong kalau dia selalu tuh nunggu-nunggu saat buat dia mengenakan jersey merah putih. Dia benar-benar senang banget, dia benar-benar ngerasa bahwa dia bangga bisa bela timnas kita. Dan itu hal yang bagus. Pemain-pemain kayak dia tuh jarang banget ditemuin, pemain yang emang punya passion dan pemain yang emang niat banget. Dia benar-benar pengen, itu kelihatan dari cara bermainnya. Dia tuh tipe pemain yang benar-benar penuh semangat dan istilahnya meledak-ledak selalu setiap pertandingan, dan dia siap memberikan terbaik buat timnas. Tapi ini benar-benar sih, dia bahkan bilang sendiri kalau hal ini emang ngancurin mimpinya. Tapi dia juga bilang kalau timnas Indonesia bisa istilahnya kayak nerusin mimpinya itu dengan bawa pulang piala ke Indonesia. Dan kalau kalian juga udah lihat videonya, kemarin sempat Irfan Bahdim sebelum pemain-pemain timnas kita berangkat ke Filipina, dia sempat kayak ngomong beberapa patah kata, dan kayak Boas juga udah ngasih ngasih ke dia kayak semoga cepat sembuh segala macam. Dan itu sentuhan yang bagus buat pemain-pemain timnas kita pastinya, karena itu yang bikin pemain-pemain kita jadi lebih istilahnya kayak punya momen bersama. Dan itu yang penting buat di lapangan menurut gue, itu yang bisa bikin 11 pemain di lapangan itu punya istilahnya koneksi yang bagus banget, karena emang mereka udah bersama selama beberapa hari, udah bersama terus, mereka ikut training camp segala macam. Jadi walaupun sebenarnya kalau ditanya apa harapan gue buat timnas di AFF 2016 ini, gue nggak mau terlalu berharap ya, karena emang secara apa ya, secara logika kita nggak bisa berharap banyak sama timnas ini, apalagi dengan aturan bullshit dua pemain per klub dari klub di Indonesia ini. Itu benar-benar menurut gue tuh bullshit banget. Gue udah pernah ngomong, jadi gue nggak mau bahas itu lagi. Yang jelas gue pokoknya benar-benar nggak berharap, dan gue pun pengennya kalian juga kayak gitu. Jadi kita nggak usah berharap lah, dan kita nggak usah ngata-ngatain timnas kalau misalnya mereka ntar main jelek atau mereka nggak lolos grup atau bahkan nggak menang satupun pertandingan. Karena emang bisa dilihat grup kita lumayan berat. Thailand, Filipina, dan juga Singapura itu emang benar-benar tim-tim yang berat banget. Dan apalagi kalau misalnya kita lolos dari grup di posisi kedua, menurut gue itu bakal parah sih. Bakal ntar kita ketemunya berarti juara dari grup sebelah, dan itu bakal susah banget di semifinal. Jadi ya emang gue gak mau berharap apa, gue cuma pengen eh, mendukung timnas dengan cara berdoa pastinya yang terbaik buat mereka. Dan yang gue doakan adalah semoga mereka bisa memberikan yang terbaik di lapangan, jadi mereka bisa menampilkan penampilan terbaik. Dan itu nggak harus menang, meskipun kita kalah, kalau kita udah ngelihat bahwa 11 pemain itu yang memakai jersey timnas mengerahkan semua kemampuan mereka dan mereka melakukan yang terbaik, pastinya itu ada kepuasan sendiri sih kalau buat gue pribadi. Jadi gue nggak tahu buat kalian gimana. Mungkin buat orang-orang awam yang kayak emang cuman suka nonton bola iseng-iseng, mungkin mereka cuman bakal lihat ya kalah timnas terus dikata-katain segala macam, kalau menang baru dipuji-puji. Ya itu menurut gue orang awam sih, mereka nggak ngerti sepak bola. Tapi buat gue pribadi, menurut gue hasil kalah dan menang tuh nggak penting. Yang penting adalah apa yang ditampilkan timnas di lapangan. Dan kalau misalnya mereka udah terlihat
mainnya bagus, terus mereka juga kayak emang udah walaupun kalah mereka tapi tetap ngejar bola sampai akhir pertandingan walaupun stamina mereka udah habis segala macam. Itu yang harus apresiasi sebenarnya, bukan dari hasil pertandingan. Tapi ya apa boleh buat, kita emang nggak semuanya dari fans sepak bola di Indonesia ngerti akan hal itu. Jadi ya mungkin cuma beberapa orang doang, beberapa gelintir orang yang ngerti. Dan gue berharap timnas kita dapetin hasil yang sebaik mungkin di AFF ini. Dan apalagi ya, oh ya, sama Bahdim itu bukan diganti sama Yohanes Pahabol. Dan ini juga jadi masalah kemarin. Pahabol itu sebenarnya udah ditunjuk sama Alfred Riedel buat gantiin Irfan Bahdim buat masuk ke timnas, karena 23 pemain yang bakal dibawa kan ke Filipina. Dan kemarin gue sempat ngeliat tweet dari official account Twitternya Persipura. Mereka tuh ngomong benar-benar mereka berat banget, mereka ragu banget buat ngelepas Yohanes Pahabol ke timnas. Dan ini dikarenakan pastinya mereka itu sekarang di liga yang entah apapun itu, mereka udah lagi, kalau nggak salah mereka di puncak, atau mereka pokoknya bisa juara di sisa mungkin 6 atau 5 pertandingan lagi. Dan mereka butuh jasa dari Pahabol pastinya, karena Boas udah di ambil sama timnas kan. Dan mereka juga nggak mau ngasih Pahabol ke timnas karena mereka belajar dari kesalahan pemain mereka yang waktu itu mereka lepas ke timnas, Fakdawer kalau nggak salah. Jadi timnas itu kasih surat resmi ke Persipura, PSSI ngasih surat resmi, dan akhirnya Persipura izinin karena 2 pemain kan sesuai regulasi, bahwa sama Fakdawer akhirnya diizinin ke timnas. Tapi ternyata selama masa Fakdawer main di timnas itu, dia nggak pernah dimainin semenit pun di laga uji coba. Dan bahkan kayak PSSI pulangin Fakdawer tanpa sepengetahuan Persipura. Jadi ya istilahnya mendingan Fakdawer main di Persipura lah, karena Persipura udah jelas mereka bilang mereka lagi butuh jasa seorang center back, karena Bio Paulen sama Salam Pesi kalau nggak salah nggak bisa main tuh gimana. Jadi mereka butuh banget sebenarnya jasa Fakdawer, tapi mereka demi timnas mereka rela-relain itu. Tapi apa yang didapat dari uh, izin itu, mereka malah kayak istilahnya mereka rugi, karena Fakdawer nggak dapat pengalaman, nggak dapat apa-apa, dia nggak main sama sekali. Dan Persipura juga nggak dikasih tahu bahkan pas Fakdawer udah pulang. Jadi menurut gue ini balik lagi ke PSSI yang kurang profesional. Dan ya menurut gue semuanya sih, kayak mau dari liga apa tuh menurut gue udah bullshit sih. Jadi emang susah, dan kita juga nggak bisa salahin klubnya juga. Kita nggak bisa salahin kemarin Semen Padang kalau nggak salah ya, yang merupakan klub dari Jandia Eka Putra, kiper, yang juga nggak ngizinin pemain itu bergabung sama timnas karena mereka punya istilahnya kayak, ya mereka udah berpengalaman gitu loh. PSS itu bakal begini, mereka udah tahu, makanya mereka ragu ngelepas pemain ke timnas. Dan kalau misalnya kita lihat dari luar, mungkin kita bakal bilang, ya apaan sih klub bola harusnya ngedukung timnas lah. Mau pemain siapa, mau berapapun main atau siapapun pemain yang dibutuhin timnas, harusnya ya eh, kasih aja main ke timnas. Tapi ya nggak bisa gitu, karena ini tuh beda di Indonesia. Selain karena liga yang masih berjalan di saat timnas Indonesia main di ajang internasional lah. Ini Persipura juga udah kemarin ngasih statement resmi di official Twitter account mereka. Ya emang PSSI-nya juga kurang profesional kayak yang tadi gue dibilang. Jadi ini benar-benar masalah sebenarnya. Dan akhirnya Yohanes Pahabol benar-benar gak dikasih ke timnas. Jadi dia ditahan sama Persipura. Dan mungkin Persipura ntar bakal dapat sanksi, tapi ya kita nggak tahu, ntar kita lihat nanti. Tapi penggantinya adalah Muklis Hadi. Jadi ini adalah mantan main timnas U19 yang waktu itu sama Evan Dimas segala macam yang juara AFF U19. Dan actually dia pemain yang bagus banget, dan gue senang dia ikut bergabung ke timnas. Dia sekarang masih usia 20 tahun, dan dia pemain yang luar biasa, punya kecepatan yang bagus. Jadi dia mungkin bisa jadi opsi di lini depan, atau mungkin dia bisa dimainin nanti sebagai pemain yang masuk dari bangku cadangan, karena dia punya daya ledak yang lumayan bagus pastinya dengan kecepatannya itu. Dan ini juga bisa jadi pengalaman bagus buat main-main muda kita. Kita punya beberapa pemain muda sih, kayak Yanto Basna tuh masih muda juga, 21 tahun. Terus Muklis juga masih 20 tahun. Dan kiper juga, kiper kita actually muda-muda sih, kayak paling tua Kurnia Mega 26 tahun, Andri Tani itu 24 tahun, dan Teja Pakualam kalau nggak salah 22 atau 21 tahun gitu, gue lupa. Jadi kiper kita juga actually masih muda-muda. Dan ini pasti bagus banget. Riedel menurut gue udah tepat panggilan mainnya. Walaupun dia harus di istilahnya kayak dia sendiri bilang kekuatan timnas tuh nurun berapa persen karena regulasi 2 pemain per klub. Jadi ya semoga aja, tapi dengan ini bisa ngasih pengalaman yang bagus ke pemain-pemain muda. Karena menurut gue objektif dari timnas main di AFF ini adalah bukan
untuk jadi juara, bukan untuk istilahnya dapetin trofi, tapi menurut gue untuk ngasih pengalaman ke pemain-pemain muda. Karena kalau berpikir jangka panjang itu yang bakal lebih bagus. Karena gue tanya, kalau misalnya kita jadi juara di AFF ini, apa gunanya coba? Ya udah, kayak misalnya itu malah bikin PSSI jadi puas dan nggak mau melakukan yang bagus, yang lebih baik lagi gitu loh. Kayak mereka, ya udahlah, timnas kita udah juara AFF, ngapain lagi kita misalnya melakukan pembinaan usia dini atau bikin liga yang bagus segala macam. Dan tapi kalau misalnya timnas kita kalah, at least kayak PSSI bisa mikir, kenapa kita kalah lagi, kenapa kita belum pernah juara AFF. Dan mungkin kalau mereka punya otak dan kalau mereka bisa otaknya jalan, mungkin mereka bakal mikir, mungkin kita harus melakukan pembinaan usia dini yang bagus, mungkin kita harus bikin liga yang benar-benar bagus, yang resmi, yang tanpa ada masalah apapun. Pokoknya at least kita tuh harus benerin istilahnya kayak di dalam badan dari PSSI itu sendiri, dari kinerjanya segala macem, dan nanti baru kita ngomong bisa ke ajang internasional. Jadi menurut gue objektivitas atau target kita di AFF 2016 ini bukan untuk jadi juara, tapi adalah untuk memberikan pengalaman ke pemain muda kita. Karena ya mereka bakal jadi pemain-pemain kita nanti di 5 tahun 6 tahun yang akan datang. Dan kalau misalnya PSSI mulai berbenah dari sekarang, bukan nggak mungkin 5 tahun 6 tahun lagi kita udah punya liga yang settle, udah bagus, dan kita punya timnas yang dari usia dini nih, dari U berapa, U12 segala macam sampai senior itu tuh bener-bener bagus, tertata dengan rapi. Ya berarti pemain-pemain yang sekarang berusia 21 tahun, 20 tahun, 19 tahun itu yang bakal jadi tulang punggung kita nanti di 5 tahun 6 tahun mendatang. Jadi menurut gua itu yang harus ditekankan ke pemain-pemain kita. Cuman ya kita nggak tahu lah apa yang PSSI harapkan sebenarnya dari timnas saat ini. Terus pastinya gue mau kasih lihat kalian juga, gue mau kasih tau kalian, bukan kasih lihat sih karena ini suara ya, pemain-pemain yang dibawa ke Filipina. Jadi udah fix 23 pemain ini. Untuk menjaga gawang ada Kurnia Mega, tadi gue sebut sih ya, Teja Paku Alam, dan juga Andri Tani Ardiasa. Ini 3 pemain jaga gawang kita, yang kalau menurut gue sih Kurnia Mega sih harus tetap start, dia oke. Cuman Andri Tani juga bagus sih, jadi actually nggak masalah. Dan Teja Paku Alam juga masih muda, mungkin bisa dikasih kesempatan. Dan untuk pemain belakang ada Benny Wahyudi, Abdul Estaluhus, Abdul Rahman, Yanto Basna, Fahrudin, Hansa Muyama, Manahati Lestusen, dan Gunawan Dwi Cahyo. Ini juga kombinasi pemain-pemain muda dan pemain-pemain senior pastinya. Dan untuk gelandang kita ada Evan Dimas, Stefano Lillipali, Zulham Zamrun, Deddy Kusnandar, Rizky Pora, Bayu Gatra, Bayu Pradana, dan juga Andik Firmansyah. Dan untuk penyerang kita ada Boas Solosa, Ferdinand Sinaga, Lerby Eliandri, dan juga Muklis Hadining pastinya, mainnya tadi gue ada bahas. Dan sebenarnya dari keempat nama ini mungkin yang bisa paling bagus buat gantiin Irfan menurut gue Ferdinand Sinaga sih. Kayak dia punya istilah, dia juga pemain yang bertipe kayak Irfan Bahdim, yang rajin bergerak segala macam untuk menjemput bola. Terus pergerakan off the ball movementnya juga bagus. Jadi mungkin Riedel mungkin agak sedikit harus muter otak di pertandingan perdana besok, karena pastinya di sampai akhir uji coba tuh kayak istilah dia nggak bisa nemuin penggantinya Bahdim gitu loh. Tapi sekarang dia benar-benar harus. Dan menurut gue sih kayak kalau Riedel benar-benar udah, ya fuck it lah, terserah, mainin Muklis Hadi nih sekalian dari awal. Kayak Muklis Hadi kan not bad gitu loh, dia di U19 bagus bahkan sebagai penyerang, dan mungkin dia bisa jadi penyerang di depan dan belakangnya baru Boas lebih kayak di belakang gitu loh. Jadi Boas yang bakal supply bola ke Muklis Hadi, mungkin kasih bola-bola daerah segala macam, karena Muklis Hadi adalah pemain yang pastinya bisa lari dengan cepat, dan bola-bola daerah pastinya bagus banget buat dia. Jadi mungkin itu bisa dilakukan. Oke, dan apalagi ya, itu sih udah 23 pemain. Dan pasti jadwal AFF kita bakal lawan Thailand dulu besok hari Sabtu. Terus hari Selasa tanggal 22 November kita bakal lawan Filipina. Dan terakhir match day terakhir di grup A pastinya kita bakal lawan Singapura di Manila tanggal 25 November hari Jumat. Jadi pastinya kalian harus stay tune terus ke Twitter kita juga, karena di Twitter @sajamofficial ini gue bakal berusaha sebisa mungkin gue bakal live update semuanya pertandingan timnas. Kalau misalnya gue nonton, ya gue harusnya nonton sih, karena gue bahkan pengen nonton bar juga kayaknya. Jadi pastinya kalian stay tune aja dan follow pastinya Twitter kita. Dan kayaknya mungkin itu aja sih buat sementara ini, karena gue juga gak bisa ngomong banyak. Pokoknya yang tadi gue udah ngomong, apa yang ada di otak gue, apa yang ada di pikiran gue udah sampaikan semua tadi, khususnya tentang objektif buat timnas Indonesia saat ini. Cuman apapun yang terjadi, gue mau bilang kalau gue bakal tetap dukung timnas apapun itu. Mau bahkan situasinya lagi kayak gini sekarang, lagi bener-bener gak jelas segala macam, tapi gue tetap aja bakal ngedukung 11 pemain yang pakai jersey merah putih itu. 11 pemain yang membela nama Garuda, membela nama Indonesia di ajang internasional. Menurut gue
Mereka tuh yang bener-bener patut diacungi jempol. Bukan federasi sepak bola kita, tapi mereka main-main yang udah mencucurkan keringatnya di lapangan hijau. Jadi good luck buat timnas Indonesia. Semoga kalian bisa melakukan terbaik dan dapatkan hasil terbaik juga buat kalian. Dan gue juga pastinya terus bakal mendoakan kalian, dan gue bakal terus mendoakan sepak bola Indonesia semoga bisa semakin baik. Walaupun ini adalah hal yang sering banget gue ngomongin dari mungkin 4 tahun 5 tahun lalu pastinya, tapi tetap aja nggak ada perubahan. Tapi gue percaya suatu hari nanti pasti timnas kita bakal berlaga di Piala Dunia, dan itu actually kayak salah satu mimpi gue ngeliat timnas di Piala Dunia. Dan gue yakin banget, gue percaya banget bahwa kita pasti bisa. Jadi oke, itu aja deh daripada gue makin emosional. Jadi thank you banget buat kalian udah nonton dan ngedengerin curhatan gue. Mungkin bisa bilang ini curhatan sampai sekarang, sampai akhir video ini. Jadi thank you banget. Pasti kalau kalian mau gue bikin video-video tipe kayak gini, jadi video-video yang emang gue cuman ngomong doang dan cuman audio doang, sejenis podcast kayak gini yang bisa kalian dengerin di perjalanan, mungkin di rumah atau dimanapun lah. Kalian tinggal pakai headset dan buka YouTube dengerin ini pastinya, karena ini nggak butuh ngelihat HP kalian sama sekali. Jadi kayaknya itu aja. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye.